Terima kan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat datang, selamat hari Minggu. Yang ada di rumah juga, kami sapa Anda semua. Shalom. Saya percaya damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita semuanya. Amin. Mari datang di hadapan Tuhan, kita menaikkan syukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau berkata kita mengasihi Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Bawa kami semua di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih yang tak pernah habis dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, kami siap beribadah kepadamu, memberi yang terbaik bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah atas kami, anugerah-Mu besar bagi kami. Oh, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu Yesus. Oh Yesus, Kau yang terdahsyat dalam hidup kami, yang layak terima puji, terima hormat. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Nyanyikan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagiku, mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mereka kedua tangan saudara, sembah Dia lebih lagi. Oh, ku mau memujimu, ku selalu puji Yesus, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya aku mau memujimu, ku mau memujimu, amin. Jesus, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji Dia. Oh, kemuliaan hanya bagimu. Sembah sujud, dimuliakanlah namamu Tuhan.
Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Saat kami memuji Engkau Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah kami semua. Dan saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau bertahta di atasnya. Ada kuasa yang mengalir di tengah kami. Bahkan setiap umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, jamahan Tuhan atas hidup mereka. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Oh, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tak pernah habis Tuhan dalam hidup kami. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari yang merekah Tuhan di waktu yang tepat. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar merekah di setiap pagi. Amin. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataan-Mu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawa dalam dekapan kemurahan-Mu. Mari nyanyikan kesetiaan Tuhan. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar berkah di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati.
Mari dengan iman sama-sama nyanyikan. Oh, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala perkara. Amin. Teruji firman-Nya selalu pasti. Oh, Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan berkah di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Mari angkat kedua tangan kita, kita nyanyikan nyanyian iman kita. Tuhan selalu dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti wajar berkah di setiap pagi. Tuhan selalu pasti, amin, hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan, sepasti hujan turun memberkati. Sekali lagi nyatakan, sepasti hujan, sepasti hujan turun memberkati. Oh, amin. Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sumber kehidupan kami, yaitu di dalam nama Yesus. Semua orang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorai tentunya hanya bagi Tuhan Yesus, kemuliaan bagi Dia sampai selama-lamanya. Lambi adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Hey! Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Perlambaikan tanganmu buat Tuhan. Nama-Mu
besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Berikan sorak-sorai sama-sama, tepuk tangan di atas, agungkan Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang perkasa, amin amin. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat, namamu dahsyat di atas segala nama. Nama Yesus dahsyat, melebihi segala-galanya. Yang percaya, yang di rumah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Amin. Come on. Terus bersukacita, bersemangat. Apapun yang terjadi, ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah biarkan ketakutan melanda hidupmu. Ada Yesus bersama dengan engkau. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita melimpah. Amin. Come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah sukacita, hey! Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas bagi Tuhan. Come on. Sukacita dalam Tuhan. Yang di rumah tepuk tangan sama-sama di atas. Come on. Oh. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
berlimpah. Kan sorak-sorai bagi Allah kita. Sungguh sukacita terus melimpah dalam hati kami Tuhan. Sebab Engkau sumber sukacita kami, yang memberi kemenangan dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau berbeda dari yang lainnya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau andalan kami, dan hanya satu-satunya pedoman kami, kekuatan kami, junjungan kami. Bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk mengenal jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan berkuasa, menghidupkan, membangkitkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan kami. Sama-sama katakan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Everybody sing, there is none like you, there is none like you. Oh, no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Dengan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Haleluya. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find that there is none like you. Oh, there is none like you. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Singing again. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Katakan Yesus. Yesus, terpujilah Engkau Tuhan yang berbeda dari yang lainnya, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin.
Shalom, apa kabar kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Izinkan hari ini saya sharing kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema dewasa rohani. Untuk itu mari kita lihat, kita baca, kita renungkan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kekasih-kasih Tuhan, 1 Timotius 4 ini ditulis oleh Rasul Paulus di Makedonia. Kurang lebih tahun 65, 66, 65 kurang lebih antara seperti itu. Dan surat ini ditujukan kepada anak rohaninya Rasul Paulus, yaitu Timotius yang masih muda, yang membantu menggembalakan Rasul Paulus. Karena ada banyaknya tantangan. Bahkan Timotius ini kan masih muda. Kalau menghadapi tantangan, kalau tidak diberikan kekuatan, kalau diberikan semangat, bisa goyang. Tapi Rasul Paulus memberikan semangat, memberikan dorongan kepada Timotius ini agar tetap kuat, agar bisa tetap teguh dalam pengembalaan, walaupun menghadapi banyak tantangan. Kekasih-kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Di dalam terjemahan lain dikatakan demikian, jangan biarkan orang menghina, atau jangan orang meremehkan, atau dianggap tidak penting, direndahkan. Kekasih Tuhan, kalau kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita atau diizinkan terjadi kita direndahkan, kita diremehkan, kita dianggap tidak penting, itu bukan karena kita masih muda, bukan hanya itu, tetapi disebabkan oleh karena ulah kita sendiri, tingkah laku kita sendiri, perkataan kita sendiri. Karena ada pepatah Jawa yang berkata begini, ajining diri saka ing lati, ajining rogo saka ing busana. Jadi kalau kita dihargai, kalau kita dihormati orang, itu karena ucapan kita, itu karena mulut kita. Orang bisa dihargai itu karena penampilannya, karena cara berpakaiannya. Kalau kita berpakaian yang tidak senonoh, berpakaian ini tidak sopan, berpakaian yang tidak pantas, orang akan menilai kita negatif. Jadi ajining rogo saka ing busana. Kalau cara berpakaian kita itu walaupun bukan barang yang mewah, tapi kalau itu dilihat pantas dan punya etika, maka orang akan menghargai kita, akan menghormati kita. Jadi ajining diri saka ing lati, dari mulut kita, dari bibir kita, dari ucapan kita. Ajining rogo saka ing busana, cara kita berpakaian. Kekasih-kasih Tuhan, untuk menjadi tua itu hal yang pasti. Tetapi untuk menjadi dewasa itu pilihan. Saya ulangi lagi, untuk menjadi tua itu hal yang pasti. Tetapi untuk menjadi dewasa rohani itu pilihan. Seorang yang sudah tua belum tentu karakternya otomatis menjadi dewasa rohaninya. Tetapi sebaliknya, anak muda pun belum tentu mereka tidak bisa dewasa rohani. Karena begini, ukuran kedewasaan tidak ditentukan oleh umur manusia, tapi ditentukan bagaimana orang itu bisa menerima tanggung jawab dan bisa mengatur, dan lebih lagi mau diatur. Ini yang paling penting. Jadi ukuran kedewasaan seseorang itu dilihat dari penerimaan tanggung jawab itu. Dan bisa mengatur dan juga mau diatur. Kalau bisa ngatur terus tidak mau diatur, ini yang repot. Sering kita melihat orang yang sudah tua, berpengalaman, punya jabatan, punya posisi. Tetapi waktu mengalami goncangan, responnya seperti apa? Ternyata orang itu baru kelihatan dewasa rohaninya itu waktu mengalami tantangan. Responnya seperti apa? Apakah marah-marah?
Apakah cari kambing hitam? Apakah menyalahkan orang lain? Dan lain sebagainya. Apakah marah? Apakah kecewa? Atau sakit hati? Dan lain sebagainya. Itu respon dari setiap orang. Itu dilihat dari sananya. Orang itu dewasa atau anak-anak. Contoh begini, pasta gigi. Itu bisa keluar kalau sudah dipencet. Kalau dibiarin aja tidak akan keluar. Itu pasta gigi atau apa. Jadi kita tahu isinya, dalamnya itu kalau dipencet. Demikian juga kehidupan manusia. Kalau ada tekanan, itu baru keluar aslinya. Baru muncul yang sebenarnya. Waktu dipencet keluar. Kalau itu pasta gigi, maka keluarnya pasta gigi. Kalau itu yang lain isinya pasti yang keluar juga yang lain. Jadi gambarannya dalam hidup ini, tekanan itu membuat kita keluar aslinya. Tekanan itu membuat kita keluar apa yang ada dalam hidup kita. Jangan terjebak orang waktu ada di gereja. Atau terjebak oleh gelar. Jadi kita melihat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Itulah yang sebenarnya seseorang itu. Kekasih Tuhan, hidup ini digambarkan seperti pohon. Banyak orang tertarik pada batangnya, atau tertarik pada daunnya, atau tertarik pada buahnya. Ini bicara kepribadian, karisma. Ingat, batang bisa kuat, daun bisa lebat, buah bisa banyak. Itu ditopang oleh akar yang tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan, tetapi berguna untuk fondasi dan dasar dari pohon itu. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau akar kita, hubungan kita dengan Tuhan itu kuat, maka itu akan menopang kehidupan kita. Jadi akar yang tidak kelihatan ini akan menopang kita dalam hidup keseharian kita. Contoh, pohon korma. Waktu biji korma ini ditanam, itu ditaruh, bukan hanya ditaruh gitu aja. Kalau ditaruh gitu aja di padang gurun, maka dia akan pergi, akan hilang. Maka harus ada batu yang menekan dia. Batu ditekan, ditaruh, maka pohon korma, biji korma ini akan berakar ke bawah dulu. Setelah berakar ke bawah, baru dia muncul. Setelah muncul, dia akan menekan batu ini, maka batu ini akan terguling, akan muncul menjadi pohon yang kuat. Sehingga apapun yang terjadi, badai sebesar apapun, pohon korma enggak akan pernah tumbang, enggak akan pernah roboh. Kenapa? Ada akar yang menopang hidupnya. Demikian juga di dalam hidup kita. Kalau akar kita kuat, hubungan kita dengan Tuhan itu kuat, maka itu akan membuat kita teguh di dalam menjalani peperangan kehidupan ini. Akan membuat kita menjadi kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi akar yang tidak kelihatan ini akan menopang di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi ada hal-hal yang supranatural, ada hal-hal yang lain yang menopang kehidupan jasmani kita, yang tidak kelihatan, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa menolong kita, menopang kita, menuntun kita di dalam melewati pertandingan, peperangan kehidupan ini. Yang tidak kelihatan ini menjadi penting. Kekasih-kasih Tuhan, tingkatan kedewasaan rohani seseorang itu dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Menurut firman Tuhan malam hari ini, menurut 1 Timotius 4 ayat 12. Yang pertama adalah bayi rohani. Bergantung, dependent. Kalau namanya bayi itu belum bisa mandiri, perlu bantuan orang lain, harus ada yang jagain, harus ada yang ngawasi, bahkan merepotkan orang lain. Ini karakter bayi, perlu susu, bukan makanan keras, harus ada yang ngajarin ngomong. Dan juga kita perlu memahami karakter bayi. Kalau bayi itu sedang nangis, pasti buang air kecil dan lain sebagainya. Orang tua pasti tahu karakternya bayi ini. Dan ini tipe-tipe manusia, tipe-tipe orang percaya. Ada yang masih bayi-bayi rohani. Ada yang masih perlu diperhatikan terus.
Jadi kayak bayi rohani itu perlu perhatian khusus. Yang kedua, muda rohani atau independen. Artinya sudah mulai bisa mandiri. Bisa baca firman Tuhan sendiri, bisa cari nafkah sendiri, tetapi kecenderungan kalau jiwa muda ini egonya masih tinggi. Merasa nggak butuh orang lain. Seringkali mereka berkata, aku bisa sendiri. Tapi kenyataannya seringkali terjadi kegoncangan di dalam pelaksanaannya. Karena apa? Egonya masih tinggi. Namanya muda rohani. Fase yang berikutnya adalah dewasa. Saling ketergantungan atau interdependent. Kasih Tuhan, ketika Tuhan ciptakan Adam, Adam sudah mandiri. Bisa mengatur Taman Eden sendiri. Tapi Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, begini firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita ini manusia sosial, makhluk sosial yang perlu orang lain. Kenapa? Harus ada teamwork. Kita nggak bisa berjalan sendirian karena kita adalah makhluk sosial. Tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Sekali lagi, manusia itu adalah makhluk sosial yang perlu orang lain. Jadi kedewasaan rohani itu ada 3 fase. Bayi rohani, muda, dewasa atau mempelai. Nah, setiap kita harus bertumbuh, Bapak. Berkali-kali saya katakan dari tempat ini, pertumbuhan rohani itu hukumnya wajib. Karena gini, waktu Yesus datang kedua kali, jangan sampai kita ini masih anak-anak rohani, bayi rohani, anak rohani. Kita harus menjadi mempelainya, siap untuk masuk dalam perkawinan kudus anak domba, perjamuan kudus anak domba. Kasih Tuhan, menurut 1 Timotius 4:12 ini, ada 5 ciri dewasa rohani itu. Karena dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sekali lagi, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Perlu digarisbawahi di sini, jadilah teladan. Bahasa Yunani adalah tupos, teladan. Dengan artinya adalah gambar. Tupos adalah gambar atau pola atau ideal atau model. Jadi kita harus menjadi model, kita harus menjadi pola, harus menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita mungkin umurnya masih muda. Tapi firman Tuhan mengajak kita semua, mendorong kita semua untuk menjadi tupos, untuk menjadi teladan. Dalam hal yang pertama, dalam hal perkataan. Tadi di awal saya katakan, ajining diri saka ing lati. Jadi melalui mulut kita, melalui ucapan kita, melalui perkataan kita harus menjadi teladan. Apalagi kita dicap orang Kristen itu baik. Otomatis kalau baik, perkataan dari dalam kehidupannya harus baik. Harus memotivasi orang lain, menguatkan orang lain. Karena firman Tuhan Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan kita itu sangat berpengaruh atas kehidupan kita. Artinya mulut kita. Bahasa Jawanya lati itu lambe itu mulut. Kalau kita salah di dalam berkata-kata, maka itu akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Jadi berhati-hatilah. Kalau sekarang zamannya zaman Facebook, hati-hati dengan jempol kita. Jangan sampai jempol kita ini dipakai untuk hal-hal yang sembrono, yang sembarangan. Itu akan mengakibatkan kerugian dalam kehidupan kita. Matius 12 ayat 37 juga berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kekasih Tuhan, jadi artinya gini,
perkataan yang keluar dari dalam hidup kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Baik atau buruk. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Lebih baik berkata-kata yang membangkitkan semangat, yang memotivasi orang lain. Daripada berkata mengumpat, berkata-kata yang ngerasani orang, menjelekkan orang, itu enggak ada gunanya. Itu pun nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan, hari ini marilah kita jaga. Kita harus menjadi teladan, menjadi tupos, menjadi pola, menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perkataan kita. Yang kedua, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Yang kedua, dalam tingkah lakumu. Tingkah laku itu perbuatan kita. Tadi juga dikatakan ajining rogo saka ing busono. Jadi kalau tingkah kita, tindakan kita, cara berpakaian kita tidak senono atau tidak pantas, maka orang akan menilai kita negatif. Ada banyak orang begini, kekasih-kasih Tuhan, reaktif. Reaktif artinya begini, membiarkan pengaruh-pengaruh yang dari luar itu mengendalikan kehidupannya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Menjadi korban keadaan. Karena apa? Tidak punya, bahasa Jawanya adalah tepo seliro. Tepo itu apa? Seliro itu awak, tepo itu tindakan. Kalau kita nggak punya tindakan yang pas, nggak bisa menyesuaikan diri, maka itu akan berbahaya. Sehingga jadi orang yang reaktif. Reaktif artinya membiarkan pengaruh-pengaruh dari luar mengendalikan hidup. Akhirnya jadi korban keadaan. Contoh begini. Ke gereja, tidak disalami. Padahal ini musimnya adalah physical distancing. Kan tidak disalami tidak apa-apa. Tinggal begini aja, shalom. Tapi ada juga yang tersinggung, kekasih-kasih Tuhan. Padahal ini zamannya tidak perlu salaman, tapi bisa tersinggung. Karena Pak reaktif. Reaktif. Ada juga yang waktu menghadapi masalah, responnya salah. Responnya marah-marah, responnya kambing hitam, seperti keadaan saat ini. Yang disalahkan pemerintah, yang disalahkan siapa lagi. Dan kenapa? Meresponi masalah ini dengan salah. Orang reaktif itu lawannya adalah proaktif. Proaktif artinya apapun yang terjadi tetap semangat, percaya, tidak terpengaruh. Contohnya AC. AC ini tidak terpengaruh dengan keadaan. Dia bahkan mempengaruhi keadaan. Keadaan yang sumuk, keadaan yang panas diubah menjadi dingin. Jadi itu orang proaktif. Jadi kita jangan reaktif. Kalau reaktif ini sangat berbahaya. Oke, yang ketiga. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, di dalam kasihmu. Yang ketiga adalah kasih. Segala sesuatu yang dilakukan untuk kebaikan orang lain yang walaupun harus mengorbankan diri sendiri, itulah kasih. Tak ulang sekali lagi, segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain yang walaupun harus mengorbankan diri sendiri. Nah, kasih itu bentuknya apa? Bentuknya adalah memberi. Itu bentuk daripada kasih, memberi. Yang kebalikannya, segala sesuatu yang dilakukan untuk memuaskan diri sendiri, walaupun harus mengorbankan orang lain, itu adalah hawa nafsu. Dan bentuknya adalah mengambil. Tidak memberi, kalau kasih itu memberi. Kalau hawa nafsu itu ambil semua, rampas semuanya. Jadi biarlah hidup kita ini dipenuhi oleh kasih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mendapatkan kasih dulu yang dari Tuhan, mendapatkan kasih yang dari surga, itu melimpah atas hidup kita, maka setelah melimpah maka kita akan bisa mengasihi orang lain. Mustahil kita belum mendapat kasih daripada Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain. Jadi tindakan kita memberi, tindakan kita mengasihi, menolong orang lain itu karena ada kasih yang meluber di dalam setiap kehidupan kita.
Karena kasih Bapa itu tanpa syarat. Tapi kasih manusia itu bermotif. Ada motifnya. Yang keempat adalah kesetiaan. Kekasih-kasih Tuhan. Kesetiaan teruji saat dalam keadaan tidak baik. Tapi saat dalam keadaan baik, tidak ada sesuatu yang bisa dilihat. Dalam keadaan baik, semua dalam keadaan nyaman, dalam keadaan enak. Karena apa? Kesetiaan akan teruji oleh waktu. Karena firman Tuhan berkata 2 Timotius 2 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia Tuhan maksudnya. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi walaupun manusia tidak setia, Tuhan tidak terpengaruh dengan ketidaksetiaan kita. Karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya, Dia tetap setia. Untuk itu kita diharap, firman Tuhan menginginkan kepada kita. Buah roh itu muncul dalam hidup kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, dan kelemah lembutan. Jadi kesetiaan itu adalah salah satu dari buah roh. Dan itu harus muncul di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Roma 3 dan 4 juga berkata, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4, sekali-kali tidak. Jadi kesetiaan Allah tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan kita. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, punya Tuhan, dan menang jika engkau dihakimi. Kasih-kasih Tuhan, jadi kesetiaan itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita masih muda. Yang kelima, yang terakhir adalah kesucian. Kesucian adalah hati yang tulus. Kesucian adalah hati yang murni. Kesucian adalah hati yang transparan. Semenjak kita percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, terima hidup kekal, kita ini sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah anak domba. Jadi posisi kita dulu yang berdosa ini dipindahkan, dibenarkan, menjadi orang benar, dikuduskan, dilayakkan. Itu karena darah anak domba. Karena firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1 ayat 7-9 dikata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat yang ke-7, ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi sekali lagi, kita ini sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh darah anak domba, oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih-kasih Tuhan biarlah melalui berita firman Tuhan 1 Timotius 4:12 ini menjadi bekal dalam hidup kita. Kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Karena saudara sudah diberikan identitas oleh Tuhan. Jadi mau tidak mau, saudara harus menjadi tupos, harus menjadi teladan dimanapun saudara berada. Jadi tidak kebetulan dimanapun saudara berada saat ini. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita kembali, memotivasi kita kembali, menyemangati kita kembali. Sehingga kita boleh bertumbuh, di rohani kita makin hari makin bertumbuh oleh makanan firman Tuhan. Bukan hanya minum susu, tapi orang dewasa perlu makanan yang keras, yang bisa mengunyah dan bisa menelaah. Dan akan membuat kita bertumbuh menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Sehingga kita menjadi teladan. Hidup kita boleh menjadi terang, hidup kita boleh bermanfaat untuk orang lain. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa sampaikan buat saudara semua.
hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi kami yakin percaya Roh Kudus, Engkau guru besar agung kami. Engkau yang menjamah setiap kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Bila mereka hidup menjalani firman Tuhan, rohani mereka boleh bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ajar kami untuk membuka hati untuk Engkau Tuhan. Ajar kami untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak kebetulan kalau hari ini kami dengar kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman itu memampukan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Yang menjadi dewasa dalam rohani kami. Kami rindu Tuhan, rohani kami makin hari makin bertumbuh. Kami rindu rohani kami makin bertumbuh terus. Sampai menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Bawa kami, ajar kami, proses kami terus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bila Roh Kudus menjamah setiap kehidupan mereka. Membebat hati mereka yang terluka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang di rumah juga, mari angkat kedua tangan kita. Sebab kita akan mengakhiri pada kita agungkan kebesaran Tuhan. Come on sing. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dancing my soul, dancing is my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing is my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Sekali lagi puji kebesarannya, katakan how great thou art, how great thou art. Amin. Dan sorak-sorai buat Allah kita yang ajaib. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami nikmati hari ini. Biarlah kebenaran ini boleh Engkau tanamkan, Engkau taruh dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Sehingga kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi teladan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa buat setiap kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Jamah setiap mereka, lindungi setiap mereka. Berikan kemampuan, berikan kekuatan yang baru Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memotivasi mereka. Memberikan pengharapan kepada kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Memberikan kekuatan yang baru boleh menjadi jawaban
atas setiap persoalan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya yang berkekurangan hari ini Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Yang sakit kami dari tempat ini kami melepaskan dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh karena firman Tuhan katakan sembuhkanlah yang sakit dari tempat ini. Kami melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami berdoa yang mengalami masalah, tidak baik itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, Tuhan jamah setiap mereka. Berikan solusi, berikan jalan keluar. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mengirimkan persembahan, sudah mengirimkan persepuluhan, sudah memberikan persembahan diakonia dan lain sebagainya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati mereka semua. Tuhan akan kembalikan yang lipat kali ganda dengan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Bisnis mereka, usaha mereka, pabrik mereka, toko mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Buat mereka berbeda dengan orang-orang yang lain karena mereka taat akan kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara-saudara, biarlah hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.